Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang sangat saya sayangi dan saya cintai, alhamdulillah di minggu ini kita bertemu lagi setelah minggu kemarin kita mengawali pembelajaran di semester genap. Hari ini kita akan membahas kembali tentang bab puasa. Kalau minggu kemarin kita masih ingat membahas tentang syarat sah dan syarat wajib puasa beserta rukun puasa. Pertemuan pada hari ini kita akan belajar tentang amalan-amalan sunnah di bulan puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Anak-anakku sekalian masih ingat pelajaran kita yang kemarin ya tentang rukun puasa. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, marilah kita awali dengan berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian semuanya masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan kuat, diberikan semangat untuk terus belajar lebih baik lagi. Anak-anakku sekalian, masih ingat rukun puasa yang kemarin kita bahas? Ada berapa? Ya, ada 2 ya. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan diri dari makan dan minum dari atau yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi rukun puasa itu ada 2 ya, niat dan menahan diri dari makan dan minum atau yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, anak-anakku sekalian, di bulan suci Ramadan ada beberapa amalan yang dianjurkan untuk kita amalkan. Yang pertama adalah mengakhirkan makan sahur ya. Jadi puasa itu sunnahnya mengakhirkan makan sahur. Kenapa? Kalau sahurnya kita jam 2, kadang-kala habis makan sahur kita langsung tidur, biasanya itu kurang bagus untuk kesehatan ya. Makanya diakhirkan itu supaya kita habis makan sahur kemudian bersiap untuk melaksanakan sholat subuh, jadi tidak tidur lagi. Setelah sholat subuh olahraga sudah sehat lagi badannya ya. Itu jadi yang pertama, mengakhirkan makan sahur. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Nah, jadi kalau sahur diakhirkan, kalau berbuka diawali ya. Jadi mengawal atau menyegerakan berbuka ya. Jadi kalau sudah adzan maghrib langsung kemudian kita takjil dengan makanan-makanan yang manis. Karena makanan-makanan yang manis itu juga salah satu sunnah puasa. Jadi sunnah yang ketiga adalah dengan berbuka dengan yang manis-manis ya, misalkan melihat Pak Aat yang manis enggak jadi itu. Jadi yang pertama bisa kita makan kurma itu kan manis ya. Kemudian sebuah yang manis itu kan jus atau susu, pokoknya yang manis-manis lah. Itu yang ketiga, berbuka dengan yang manis-manis. Yang keempat, jangan lupa membaca doa berbuka puasa. Itu sunnah ya. Jadi sunnahnya ketika kita berbuka karena lapar langsung makan, wah tidak ada begitu. Jadi diusahakan doa dulu ya, berdoa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baru kemudian kita lanjutkan berbuka ya. Ingat-ingat jangan lapar terus kemudian langsung makan ya, disunahkan berdoa dulu. Nah, itu yang keempat. Kemudian selanjutnya anak-anakku sekalian, kita juga disunahkan ya, untuk memperbanyak sedekah. Nah, memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan itu pahalanya berlipat-lipat. Jadi makanya kita disunahkan untuk memperbanyak sedekah. Salah satunya sunnahnya lagi yaitu memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa. Itu juga salah satu sedekah dan itu juga menjadi sunnah puasa. Jadi selagi kita berbuka, kita juga memberikan makanan untuk berbuka kepada orang-orang yang berpuasa. Itu juga luar biasa pahalanya.
Kemudian selain kita memperbanyak sedekah ya, kita juga disunahkan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Makanya di bulan puasa itu di musola-musola, di masjid-masjid, di rumah itu banyak sekali orang-orang membaca Al-Qur'an atau yang kita kenal dengan tadarus ya. Tadarus itu membaca Al-Qur'an banyak dengan beberapa orang gitu, yang satu membaca, satu menyemak. Nah, itu adalah sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Saya ulang lagi, sunnah-sunnahnya yang pertama adalah mengakhirkan makan sahur, yang kedua menyegerakan berbuka, yang ketiga berbuka dengan yang manis-manis, kemudian yang keempat yaitu membaca doa berbuka puasa, yang kelima memberi makan orang yang berpuasa, yang keenam memperbanyak sedekah, dan yang ketujuh adalah memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus. Nah, itu amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan. Anak-anakku sekalian, ketika berpuasa ya, ada beberapa hal yang membatalkan puasa kita ya, Yang pertama adalah karena kita makan dan minum dengan sengaja. Artinya dalam kondisi sadar kalian tahu kalau pada waktu itu puasa kamu sengaja makan dan minum, itu sudah pasti membatalkan puasa ya. Yang kedua, muntah dengan sengaja ya. Jadi diam-diam kamu mainan mulut atau ngapain gitu sehingga kemudian memang disengaja untuk muntah, itu hukumnya batal puasanya ya. Jadi makan dan minum kemudian muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa ya. Kemudian karena keluar darah haid ya, otomatis kalau orang berpuasa kok ternyata keluar darah haid, maka sudah pasti batal puasanya. Atau keluar darah nifas. Darah nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, itu otomatis membatalkan puasa. Kemudian ada lagi yang membatalkan adalah hilang akal. Nah, ketika kita pagi sudah sahur, kemudian siangnya tiba-tiba kita jatuh, tidak sadarkan diri ya, atau tiba-tiba mohon maaf kemudian nggak sadar terus gila. Nah, itu maka sudah batal puasanya ya, karena sudah tidak sadar atau hilang akalnya. Nah, itu maka secara otomatis puasanya batal. Kemudian ada juga batal karena keluar dari agama Islam atau murtad. Nah, jadi misalkan kita puasa gitu, tiba-tiba kemudian kita masuk ke agama lain atau berpindah agama atau keluar dari agama Islam atau disebut dengan murtad, maka otomatis puasanya juga batal. Jadi gitu anak-anak sekalian. Kemudian yang terakhir memang karena niat membatalkan puasa, karena sesuatu hal kemudian saya nggak jadi puasa, makan saja atau membatalkan puasa. Nah, itu maka kemudian puasanya menjadi batal. Bisa dimengerti ya anak-anakku sekalian. Saya ulangi lagi, yang membatalkan puasa adalah satu, makan dan minum dengan sengaja. Kalau enggak sengaja Pak, ya enggak apa-apa kalau enggak sengaja. Misalkan bangun tidur kemudian ambil minum, loh saya tadi puasa, waduh lupa saya. Nah, itu tidak apa-apa, jangan diteruskan kok, lu sudah setelah lanjut diminum aja. Enggak, jadi sudah, kalau misalkan sudah ingat ya langsung berhenti ya, jadi jangan diteruskan. Dan itu kemudian setelah berhenti tidak minum lagi, puasanya dilanjutkan tidak apa-apa karena tidak sengaja ya. Kemudian muntah dengan sengaja ya, kemudian keluar darah haid dan nifas, kemudian karena juga keluar air mani, yang laki-laki keluar air mani ya. Air mani itu air yang keluar dari kemaluan laki-laki, kental ya. Kemudian selain nifas, haid, air mani juga kemudian keluar dari agama Islam ya. Jadi murtad itu juga membatalkan puasa. Kemudian hilang akal atau gila, dan yang terakhir memang sengaja membatalkan puasanya ya. Jadi begitu anak-anakku sekalian, itu terkait dengan sunnah-sunnah di bulan Ramadan dan hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan. Anak-anakku sekalian, tugas kali ini adalah kalian mencari ya. Kalian baca di LKS itu, kemudian kalian cari hikmah-hikmah berpuasa di bulan suci Ramadan ya.
Sekali lagi anak-anakku, cukup tugasnya adalah mencari hikmah-hikmah di bulan suci Ramadan. Kemarin alhamdulillah saya lihat video kalian, kemudian catatan kalian menulis cerita tentang pengalaman puasa. Alhamdulillah saya ikut bangga karena kalian di kelas 3 sudah banyak yang puasa penuh sebulan penuh Ramadan. Apalagi ada yang belajar puasa duhur kemudian jadi puasa full, itu luar biasanya kalau kita mau belajar. Dan bahkan sudah ada yang full mulai hari pertama sampai hari terakhir itu puasa full sampai maghrib. Terus belajar anak-anakku, kalian luar biasa, kalian adalah anak-anak yang solih dan solihah. Maka jangan kendor, jangan malas untuk belajar, tetap semangat. Dan anak-anakku sekalian, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, jangan lupa tugasnya tadi mencari hikmah puasa Ramadan. Minggu depan kita akan melakukan evaluasi ya. Pak akan melakukan evaluasi. Kalian belajar lagi mulai awal sampai akhir. Sampai ketemu minggu depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.